Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Al-Fajar rahimakumullah, kepada ibu-ibu pimpinan, khususnya ketua beserta seluruh jajaran dari pengajian wanita Al-Fajar rahimakumullah, kepada ibu-ibu jamaah pengajian wanita Al-Fajar yang Masya Allah, yang semangat, yang istiqomah. Waktunya hujan-hujan, siang-siang nikmat tidur ya Bu ya, tapi jenengan semangat untuk bertaklim di masjid yang mulia, yang baunya harum ini. Insya Allah jenengan juga akan menjadi pengharum surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih tetap bersemangat dalam menjalankan kehidupan ini. Meskipun kehidupan ini penuh dengan dinamika, ujian, cobaan, hambatan, tapi insya Allah jenengan ini adalah orang-orang juara, para juara, para pemenang. Kenapa? Karena jadinya satu persatu di antara kita adalah pemenang dari apa Bu? Jutaan sperma ayah jenengan, bapak jenengan. Bertemu satu sel telur dari ibu panjenengan. Lho sing jutaan iku mau lho. Sing dadi ku mek siji. Kepele liyane ku enten sing mlaku indik-indik wis glempang. Indik-indik wis mati, nggih. Wis gak kuat. Iku enten siji sing kenceng semangat. Akhirnya jadi janin, jadi kula kalian panjenengan. Itu kita ini yang sampai sekarang bertahan, itu mental-mental pemenang, juara. Dia napa mboten? Kemarin Covid yang meninggal berapa banyak? Kula kalian jenengan kok tasih urip? Alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, ada materi kajian yang sebetulnya ini itu sangat-sangat penting, wajib difahami setiap kaum muslimin dan muslimat. Tapi hal ini jarang sekali diajarkan oleh para ustadz ustazah.
Entah karena takut, entah karena dianggap tidak penting dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi ketika materi ini tidak tersampaikan kepada umat? Yang terjadi adalah musibah di mana-mana yang akhirnya itu melabelkan Islam, ngelek-ngelek ke wong Islam. Ibu ingat enggak? Masih mengikuti berita tidak? Bulan Mei kemarin beruntun mengerikan sekali terjadi berita-berita yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia. Yaitu apa, Bu? Pelecehan seksual yang dilakukan oleh siapa, Bu? Kiai, Syekh, Ustadz. Ya, pelecehan seksual dimulai dari akhir bulan April, awal bulan Mei, dan itu saya ketika bulan Mei awal keluar, Bu, saya langsung bikin status di Facebook. Ini tidak berhenti satu hari ini, akan terjadi terus menerus, akan terungkap. Ternyata betul, Bu, prediksi saya. Diawali siapa, Bu? Seorang syekh dari Mesir yang sudah menjadi warga negara Indonesia, ya, bahkan dia adalah juri hafidz Quran nasional, ya, melakukan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya, laki, Bu, laki sama laki. Kemudian apa, Bu? Si santri yang paling menyakitkan hati, bagaimana cara provokasinya? Ketika ditunjukkan video porno, dia bilang begini, ini dulu pernah dilakukan Rasulullah Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Saya, Bu, rasanya berinding, mengkorok emosi. Ketemu gitu ya, ya Allah, wis sak kecekele tak totok sandal, totok napa ngoten. Nggih? Ulek-ulek nggih, Bu, sandal japet enteng nggih. Nggih, gumes kula astagfirullah. Nggih, Syekh, Bu. Bahkan itu dikatakan lulusan dari Al-Azhar Mesir. Kemudian muncul lagi, Bu. Di mana, Bu? Pati. Ya. 50 santriwatinya ada yang hamil ya, Bu, ya. Kemudian dinikahkan sama santri laki-laki dan itu tidak berani membongkar. Karena apa? Karena kiai dianggap apa, Bu? Orang suci, wali, harus dihormati, harus ta'zim, tunduk patuh. Meskipun itu menyalahi syariat agama Allah, menyalahi akhlakul karimah. Yang Syekh itu juga begitu, Bu, ditutup-tutupi. Karena apa, Bu? Wah, nanti mempermalukan. Wah, bahkan bermacam-macam ya alasannya. Kemudian berkembang apa, Bu? Tidak di Pati saja. Ternyata besoknya, nantinya, malamnya di mana, Bu? Di Surabaya ada, Bu, di Genteng. Ada lagi di mana, Bu? Jawa Barat, ada di Semarang, ada di Lampung, ada di Pekalongan, ada di Blitar, ada di Kediri. Terus itu, Bu, terus menerus itu. Ya. Saya mikir gini, kenapa sih itu para perempuan, para santri kok cek BODO hanya? Cek BODO hanya. Apa itu, Bu? Jadi mereka menganggap Islam itu sebuah apa, Bu? Sebuah ritual-ritual yang tidak memiliki makna ilahiyah, itu tidak ada. Terus bagaimana dengan keislamannya, syahadatnya? Padahal ruh seorang muslim dan muslimah itu adalah syahadatnya. Tapi
Tapi kenapa agamanya bisa serusak itu? Ya, ibu-ibu rahimakumullah, syarat kita menjadi seorang muslim itu dengan bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berkomitmen, aku beriltizam bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersumpah, aku bersaksi, ya, aku berkomitmen, aku beriltizam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata orang-orang kafir, para syaitan, iblis tahu betul kekuatan seorang muslim-muslimah adalah terletak pada syahadatnya. Bagaimana syahadat itu tidak sekedar diucapkan, tetapi apa Bu? Menjadi pola pikir, mindset, menjadi apa Bu? Keyakinan dalam hati, kemudian menjadi amalan, menjadi perilaku, ya. Dimana ketika seseorang sudah menegakkan syahadat, insya Allah Bu, insya Allah pinter, cerdas, merdeka, boten saged dijajah penjajah, boten saged diintervensi orang-orang yang ingin menzolimi kita, ya Bu, orang sing mau jahat dengan kita, boten saged karena kita punya syahadat, boten gampang dibujui atas nama apapun karena syahadatnya kuat. Nah, apa itu sebuah ilmu? Materi kajian, materi Islam yang harus disampaikan kepada umat adalah pembatal syahadat. Ya, jadi judulnya bagaimana muslimah mewaspadai pembatal syahadat. Tidak muslimah saja, kaum muslimin, muslimat semuanya harus wajib paham pembatal syahadat ini. Baik ibu-ibu, pembatal syahadat. Jadi maksudnya pembatal syahadat niku dos pundi? Kita ini sudah Islam, nggih napa mboten? Kalau kita tidak paham, boten ngertos engkang dados pembatal penggugur syahadat, maka tidak terasa kita ini sudah murtad, sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Nah, maka dari itu kita harus tahu supaya kita seumur hidup kita itu tetap Islam. Makanya dalam ayat pembuka, dalam khutbah-khutbah, dalam tausiah-tausiah, ayat yang dibaca seperti yang saya baca tadi, janganlah kalian mati dalam kondisi tidak muslim. Jadi wajib mati dalam keadaan Islam. Jadi jangan sampai pas kita mati Bu dalam keadaan kafir tapi mboten ngertos. Kan eman. Nggih napa mboten? Nah, makanya gunanya kita ngaji supaya kita dapat ilmu, kita tambah iman dan hidup kita lurus. Nggih. Baik ibu-ibu, apa saja pembatal syahadat kita? Ada 10, Bu. Ada 10 pembatal syahadat. 1, syirik. Sudah tahu semua nggih? Syirik. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Janganlah kalian menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini saya tidak membahas ini karena insya Allah banyak ustadz-ustadzah yang sudah menjelaskan tentang masalah syirik. Yang kedua, nah yang kedua ini Bu, yang akhirnya membuat seorang muslimah, ya, para santriwati terjerumus dalam kesesatan, kemusyrikan, keluar dari syahadat tapi tidak mereka sadari. Apa itu? Yaitu, hati-hati Bu, perhatikan, membuat perantara antara dirinya
dengan Allah. Apa Bu? Membuat perantara antara dirinya sendiri dengan Allah. Nah, ini penting, Bu. Baik. Dalilnya dibuka surat Al-Isra surat 17 ayat 56 57. Monggo diwaos artinya saja boleh, sama Arabnya boleh. Monggo yang mewakili. Ada mic bantuan Bu, pakai mic. Nggih, monggo diwaos. Ya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ada orang-orang yang menyeru pihak lain, ya, menyeru orang lain, menganggap orang lain itu lebih dekat kepada Allah, sehingga dia tidak layak meminta, memohon kepada Allah, sehingga minta wasilah orang tersebut. Itu dilarang dalam Islam, ini hukumnya. Ya kalau politik Bu, di Indonesia itu pakai backing. Ibu ngertos? Backing, misal, ada Bu Melati misalnya. Wadah masalah, masalah nemen kepingin ketemu Pak Presiden. Gak wani ketemu dewe, gak iso ketemu dewe lewat perantara. Perantaranya siapa? Wali kota, gubernur. Wis carane ya apa wali kota nolong gubernur ya apa? Ya, Pak Menteri ya apa supaya bisa ketemu Pak Presiden. Karena masalahnya semakin lama semakin pelik, semakin parah gitu ya. Yang bisa nolong ini hanya Pak Presiden misalnya. Kemudian Bu, nah si ngapunten pejabat-pejabat ini kon tak temokno ambek misalnya ya yang wali kota. Kon tak temokno ambek gubernur, tapi kon nek deal aku njaluk sekian persen ya, gitu ya. Terus gubernur, wes nang wali kota nang gubernur. Kon tak tulungi ndok Pak Menteri ki. Ya, asisten presiden. Tapi kok aku njok komisi ya, sakmene ya gitu ya. Deal. Akhirnya sampai ke asisten presiden sampai presiden. Itu kalau dalam Islam Bu, jenengan hubungan dengan Allah tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada pakai backing terus komisi pahalanya dibagi, itu tidak ada. Ini difahami, ini dalilnya. Ya. Di para mufassirin, para tafsir-tafsir, semua tafsir sepakat ayat ini bahwa tidak ada wasilah, ya. Wasilah itu perantara dengan meminta backing manusia, bahkan malaikat sekalipun agar kita dekat dengan Allah. Itu tidak boleh. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini ada yang mufassirin menjelaskan, yaitu ada agama lain di luar Islam yang ketika berdoa tidak langsung kepada Allah tapi menyebut siapa Bu? Manusia yang dianggap sebagai manusia suci dan menyebut malaikat tertentu, sehingga berdoanya misalnya atas nama titik dan ini titik malaikat ya, maka aku meminta kepada Allah gitu ya. Nah, itu tidak boleh, ini ayatnya. Jadi para santriwati yang ternyata atau para santri yang terkena pelecehan seksual seperti itu karena menganggap pimpinannya, kiainya, ustadznya itu orang suci, sehingga apa? Dia merasa terhalang hubungannya dengan Allah. Yang lucu lagi kan terakhir kemarin
Yang terakhir Bu, dia bisa hamil karena mimpi. Ya, hamil karena mimpi. Ini kan sudah tidak masuk akal. Iya. Padahal Maria mai. Ya, karena mimpi, tapi kok wake sing ditengi kayak ngono. Ya Bu ya. Ada lagi yang lebih parah Bu. Narasi yang diberikan Kiai Pati itu santrinya sampai dikasih topeng di podcastnya Denny Sumargo itu mengatakan awalnya apa? Karena menganggap orang suci gak popo, nek salaman ambek wong liya ngin kali ki kiai ini. Akhirnya apa Bu? Dipijeti, njak dipijeti. Ya, padahal itu bukan mahramnya. Karena menganggap siapa Bu? Kiainya orang suci. Orang yang terlepas dari dosa. Lah Rasulullah aja maksum. Maksum itu dijamin surga. Loh Rasulullah itu betul-betul menjaga hijab mata wudul basor. Betul-betul menjaga adab itu. Lah ini loh. Manusia biasa yang banyak maksiat, banyak dosa, mengatakan santri gak popo dipijeti, membiasakan. Setelah itu akhirnya apa Bu? Terangsang katanya. Ya, akhirnya Bu diajak pergi-pergi. Kemana ziarah? Diajak ngisi pengajian di mana sama kiainya sambil nginap di hotel. Ya, akhirnya apa Bu? Apa yang dilakukan? Bu, paling mengerikan. Mohon maaf, ini agak vulgar ya. Porno ini ya. Tapi harus disampaikan agar umat tahu. Kiainya mengatakan, "Duk, gak popo iki lho spermane Kiai Umbin. Cekna apa? Ning awakmu iku iso mlebu apa? Syafaate Kanjeng Nabi." Nggih. Jadi spermamu biar masuk ke dalam tubuhmu, biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ini kan laknatullah, Bu. Ya. Loh, ini ibu-ibu harus apa Bu? Punya kecerdasan menjaga syahadat, termasuk anak-anak. Jangan sampai terperdaya. Makanya kalau kita itu membuat perantara hubungan kita dengan Allah, sehingga kita ini merasa diri kita bodoh, merasa diri kita iki sik cetek, merasa diri kita iki sik ilmune gak layak, sehingga mendewa-dewakan, mengkultuskan seseorang, dianggap suci, dianggap waliullah, dianggap ini, padahal itu jelas dia melanggar syariat, maka jelas itu batal syahadat kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu ayatnya nggih Bu nggih? Ada ayatnya nggih, mboten dikarang-karang. Jadi jenengan kalau ngaji sudah benar, insya Allah cerdas. Tapi nek ngajine salah, pasti digobloki wong. Nggih? Nah, bersyukur ngaji di Al-Fajar insya Allah menjadi cerdas karena ngaji yang benar. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita akan batal syahadat kita manakala kita tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, atau tidak meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan pendapat mereka. Jadi ngeten Bu, jenengan ngertos menika tiang musyrik, tiang menyekutukan Allah. Dia suka klenik, ya, dia suka meninggalkan sholat, dia suka bermaksiat kepada Allah. Tapi wong iku nek ngomong jenengan sik percaya, hati-hati. Sik percaya, mergane ndelok apane? Gak wong iku lho suwoge duwe akeh misalnya. Sehingga meskipun dia musyrik, jenengan tetap belani. Kuwi kula wayu soale. Lah sing elek gak dipercaya, kuwi ku raine elek, gak usah dipercaya lho. Ndak boleh seperti itu. Unzur qala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Artinya
kalau perkataannya itu salah, meskipun dia suwoge, meskipun dia profesor, doktor, ya, meskipun dia pejabat sekalipun, tapi kalau dia salah, omongannya menyelisihi syariat agama Allah, omongannya syirik, musyrik, menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh membenarkan, membela, mendukung. Itu tidak boleh. Maka itu bisa membatalkan syahadat kita. Oke, dalilnya apa? Dalilnya surat Ali Imran ayat 19 dan 85. Monggo diwaos. Surat Ali Imran ayat 19 dan 85. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, yang ayat 85 juga sudah 85, artinya saja. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, Ibu, di sini ad-din itu artinya ya mencari hukum-hukum, mencari konsep pandangan hidup selain Islam, ya. Maka kemudian kita termasuk batal dalam syahadat. Nah, ibu-ibu, sekarang itu banyak sekali konsep-konsep ya. Kalau misalnya agama yang jelas-jelas ya sudah ada di Indonesia. Misalnya ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, sudah jelas itu beda agama. Tapi ada konsep-konsep ya Bu ya, konsep-konsep ketokane wonge jilbaban lho. Ketokane ngomong Allah ngono, tapi keri-kerine kok tidak pakai konsep Islam. Ya. Banyak Bu, yaitu mereka konsep kepercayaan, ya. Konsep kepercayaan dalam Islam. Ya. Wah, itu banyak Bu sekarang Bu, konsep kejawen. Ya, konsep kejawen. Jadi orangnya pakai jilbab Bu, orangnya pakai jilbab, orangnya juga umroh, orangnya juga haji, tapi endingnya dia memprovokasi untuk menggunakan konsep-konsep lain dan dia melemahkan konsep-konsep Islam. Ya, misal begini Bu, di TikTok itu ada, itu saya screenshot Bu, saya tuh sampai keluar dari TikTok Bu, saya uninstall ya, karena saya gemes, saya gini ngomel, astagfirullahaladzim, astagfirullah, mau ngiki, kok koyok ngini, aku kok koyok ngini. Terus kata anak saya, makanya Umi itu ndak usah pakai TikTok, aku itu ndak suka pakai TikTok, banyak orang rusak di TikTok gitu. Ya wis Dok, padahal maksud saya dakwah gitu ya, untuk mengupload hal-hal yang positif. Tapi saya gemes Bu, akhirnya saya dengar anak saya, ya saya uninstall. Jadi saya enggak gunakan TikTok lagi. Jadi dia begini Bu, orangnya kadang pakai jilbab, kadang enggak. Dia juga punya komunitas Bu, dia juga punya sanggar di Sidoarjo sana. Jadi dia ngumpulkan orang-orang, juga ngasih makan. Ngomongnya kayak aneh bener Bu, tapi dia berlepas diri dari konsep Islam. Contohnya begini Bu, ya, waktu ngomong itu dia enggak pakai jilbab, cantik Bu, orangnya putih, cantik kayak artis gitu. Dia bilang begini,
Saya itu sudah pernah haji beberapa kali. Saya juga pernah umroh berkali-kali. Di sana itu loh, haji, umroh. Intinya apa sih? Intinya apa sih? Ambek guyu-guyu gitu, guyu-guyu cekikian gitu. Intinya apa? Ziarah, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Lah nek mek ngono tok iku lho ndok Indonesia akeh. Ndok Jawa Timur iki lho akeh tempat-tempat makam-makam iku yo akeh. Ya, ziarah tiwas bayar larang-larang. Rusak sudah, keluar dari Islam. Kemudian saya lihat semuanya, iki ngomongnya kok rusak ya. Kayak aneh deh. Ngono. Gitu ya. Saya tuh sampai jadi si perempuan tuh bilang, saya bilang ke kiai, wala kiai ngeten kok larang-larang. Ya, seperti itu. Nek ndok kene lho ziarah yo akeh. Ziarah ndok kene padha wae. Nah, Bu menyamakan konsep haji dan umroh dengan apa, Bu? Konsep ziarahnya dia. Ya. Nah, hati-hati Bu, bahkan ada kelompok-kelompok yang tertentu karena apa Bu? Marketing, sales marketing, supaya travelnya itu laris gitu ya. Dia bikin hukum-hukum sendiri, bikin dalil-dalil sendiri. Misalnya ziarah di makam Gunung Kawi, Ping Songo, podo koyok haji misalnya. Nah, ini kan tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada perkataan ulama tabiin, ulama salafus sholih, tidak ada. Dia bikin hukum sendiri. Loh, ngono iku lho akeh sing percaya. Wes enak timbangane haji larang, umroh larang. Wes tak melok ki ziarah ning Jawa Timur ae. Kan tidak bisa seperti itu. Nggih Bu, nggih paham nggih? Nah, ini rusak, ya, rusak. Batal syahadatnya dan itu banyak muslimah yang terpengaruh. Karena apa? Memang para ibu-ibu, para wanita itu bendahara keluarga. Sing dipikir iku ya apa carane ngirit hemat tapi iso setara dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, kemudian apa? Ngikuti hukum-hukum baru. Nah, ini bahaya. Dan itu banyak Bu, pengikut dia punya jamaah ibu-ibu seperti panjenengan ngeten. Diajak ngalor, melok ngalor, diajak ngidul, melok ngidul. Karena dia tidak paham bahwa dia sudah batal syahadatnya. Nggih? Baik, ibu-ibu capek, ngantuk? Saya terlalu tegang ya nyampaikannya. Boten? Baik. Semangat nggih. Baik, sekarang yang keempat. Bu, nanti kalau misalnya kelamaan ya sampai berapa gitu ya. dinyang nggih. Baik. Nggih. Yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari hukum Islam atau sunnah Nabi. Ya, jadi meyakini tok Bu. Ya, ada hukum selain hukum Islam itu lebih bagus, lebih benar, maka batal syahadatnya. Surat Al-Maidah ayat 50. Monggo diwaos. Nanti sampai 6 saja Bu. Nanti sisanya tanya jawab nggih. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Iya, Bu, itu Allah menantang kita.
Apakah hukum jahiliyah yang kamu pakai, ya? Kemudian hukum jahiliyah dibandingkan dengan hukum Islam. Hukum jahiliyah itu hukumnya orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam artian apa, Bu? Mungkin sekolahnya tinggi, ya, profesor, doktor, tapi dia tidak menggunakan hukum Islam, maka dia sudah batal syahadatnya. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana ustazah dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia karena bukan negara Islam, maka hukum yang digunakan campuran. Ada hukum, kebanyakan hukum undang-undang perdata ataupun pidana yang digunakan adalah hukum Belanda. Hukum apa, Bu? Belanda, karena kita dijajah Belanda itu 350 tahun. Sementara Indonesia merdeka itu masih berapa tahun, Bu? Tahun 45 sampai saat ini tahun pinten berarti? Berapa tahun? Berarti masih lama dijajah Belanda. Sehingga hukum-hukum yang terserap di Indonesia adalah hukum Belanda. Ada hukum Islam, tapi cuman sedikit, sekian persen saja. Mungkin kalau saya hitung ya 2%, 2-3% lah ya. Apa itu? Sholat, zakat. Pokoknya sing enak-enak niku lho, Bu. Sing enak-enak iku dilegalkan gitu ya, dibolehkan, didukung, dan itu pun tidak didukung sepenuhnya. Misalnya sholat, ya, misalnya sholat itu wajib, semua masjid banyak, musola banyak, orang sholat dibebaskan, ya. Tapi hukum yang lain tentang sholat tidak ditegakkan karena memang negara Indonesia bukan negara Islam. Apa itu? Zaman Nabi, Bu, kalau orang tidak sholat, rumahnya dibakar. Saya ini dibakar. Itu hukum Islam, harus ditegakkan. Makanya orang semangat sholat. Waduh, timbangane om aku dibakar ambek Nabi, ambek sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin. Aku tak sregep sholat gitu, Bu. Kalau sekarang sholat karepmu, ora sholat yo karepmu gitu ya. Males yo buen, buangkong yo buen gitu ya. Terserah, karena hukum yang wajib menegakkan sholat itu tidak ditegakkan. Yang ditegakkan adalah ya wis sholat sakarepmu nduk masjid, nduk omah yo oleh, molor yo oleh, wis sakarepmu gitu ya. Kemudian di Indonesia apalagi hukum yang dibolehkan? Pakai hukum Islam, pernikahan. Ya, pernikahan. Tapi yang lain-lain tidak ditegakkan. Apa itu? Hukum berzina tidak ditegakkan. Jadi mengapa banyak perselingkuhan? Ya, banyak prostitusi, banyak kemaksiatan. Karena apa, Bu? Sing dilegalkan hanya nek nikah menggunakan wali, gawe mahar gitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana menjaga pernikahan itu sesuai syariat Islam tidak diurusi oleh negara, ya. Sehingga apa? Contoh misalnya kalau dalam syariat Islam, wanita berzina nek sik perawan ambek sik joko sing gurung nikah, hukumannya berbeda dengan para istri atau yang sudah punya istri suami, maksudnya pasangan yang sudah menikah sama yang belum menikah. Hukumnya lebih berat mana, Bu? Dirajam sampai mati. Nah, ini tidak ditegakkan. Sehingga apa? Orang-orang yang akidahnya lemah, imannya lemah, delon Islam keras, kejam. Nah, hati-hati. Ketika ibu lisannya begitu, hatinya menolak seperti itu, batal syahadatnya. Maka bagaimana caranya ustazah? Istighfar yang baik, astagfirullahaladzim. Islam tidak ditegakkan. Nggih maklum ngapunten Gusti Allah, karena Indonesia ini bukan negara Islam. Saya mohon ampun ya Allah, hukum-hukummu belum ditegakkan. Ya.
Jadi tidak boleh menolak, Bu. Tidak boleh menolak. Kenapa kita tidak menggunakan hukum Islam? Ya akhirnya begitu. Boten maido kalau banyak maksiat. Terus LGBT misalnya. Kenapa sekarang itu banyak banget LGBT? Karena tidak ditegakkan hukum Islam. Makanya hukum jahiliyah. Misal Bu, hukum pidana, hukum perdata itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Bu. Misal kalau hubungan seksual senang sama senang, ya, itu tidak terkena hukuman. Seneng podo seneng kok, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu, ya. Ketika terjadi LGBT, penyimpangan, ya, penyimpangan perilaku seksual, hukumnya apa, Bu? Kalau dalam Islam, sanksinya apa, Bu? Kalau ada pelaku LGBT, ayo, bagaimana hukumnya, Bu, dalam Islam? Hukumnya seseorang itu yang LGBT, Bu, ditaruh di gedung sing tinggi, ten hotel, misalnya hotel sing tinggi sampai 20 tingkat ngoten, dibuat, Bu, yang dhuwur. Mati langsung. Itu hukum Islam. Maka orang takut, Bu. Akhirnya gentle, yang laki ya laki, perempuan ya perempuan. Itu sesuai fitrah, bukan kejam. Ya. Universitas Harvard menunjukkan penelitian terkini LGBT itu bukan apa, Bu? Bukan genetik, itu bukan. Ya, artinya ada gen seperti itu, enggak. Tapi penyimpangan perilaku karena apa? Karena hal-hal lain. Ya, karena hal-hal lain, ya. Sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Jadi tidak ada, Bu, ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai fitrah. Ya. Kalau ada sesuatu yang di luar fitrah, nah, itu pasti dia berkolaborasi dengan syaitan. Ya. Jadi bagaimanapun, Bu, mau diteliti pakai secara ilmiah di universitas, pasti sesuai Islam, pasti sesuai dengan Islam. Oke. Kemudian yang kelima, membenci hal-hal yang dibawa Islam dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membenci hal-hal yang dibawa Islam, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, Bu, benci Islam. Lapo sih Islam iku kok atik salat barang niku. Delokno tok iku lha wis wegah. Salat kok sedina ping 5 gitu ya, Bu, ya. Lah itu wajar. Ibu, para mu'alaf ya, mereka belum masuk Islam, ketakutan mereka ketika masuk Islam, misalnya ya, dia sudah mempelajari konsep ketuhanannya. Oh, Islam sudah benar. Oh, Islam itu hukum-hukumnya sudah bagus, gini. Oh, bagus gini. Satu yang memberatkan para mu'alaf, apa, Bu? Berat dalam sholat. Itu pengakuan mereka. Ya, tapi setelah mereka sudah masuk Islam, dia merasakan nikmatnya sholat. Ya, jadi ibu-ibu jangan sampai kita membenci hal-hal yang diturunkan Islam. Sekiranya kita belum sanggup, istighfar, diam. Mohon ampun sama Allah, koordinasi, ya Allah, kula kok anu nggih, ya Allah, nyun tolong jenengan berkahi hidup saya, rahmati hati saya, pikiran saya supaya saya mencintai ya ibadah-ibadah yang Engkau tentukan. Nggih. Jadi mohon ampun, Bu. Diem, jangan sampai lisan kita membenci, mengucapkan hal-hal yang contoh apalagi, Bu, yang sering dibenci para wanita? Poligami, betul. Poligami. Lah apa sih Islam kuat anak poligami? Barang gak seneng aku, geding aku. Padahal, Bu, Ibu tahu kitab agama yang lain itu poligami itu ada yang 1000 wanita. Di kitabnya ada yang 100 wanita. Di kitab agama lain, hanya di Islam yang disebutkan 1, 2, 3 atau 4 itu kalau kamu adil. Nek gak adil siji, wae. Loh, ada catatan begitu.
Jadi Islam itu luar biasa, Bu. Nah, Ibu, kalau kita belum sanggup, masih kita itu imannya masih lemah, jangan membenci. Nah, ini hati-hati. Banyak perempuan ya kaum liberalis merusak wanita dengan membenci poligami. Poligami sing sae sing sukses niku nggih wonten, Bu. Sing boten sukses nggih kuatah. Karena betul kata Allah harus adil. Ya, itu kemarin yang viral itu. Kiai di mana itu? Nikah, Bu, di Kuade, bojo kedua umur 20 sama bojo pertama umur 40. Soalnya anaknya wis 6, bojo pertama. Mungkin dia tidak sanggup melayani suaminya, mungkin ya, Bu ya. Terus istrinya yang mencarikan istrinya itu, istri keduanya itu umur 20. Wis tak golekno bojo sing nom, semangat gitu ya. Orang kaya, Bu. Ya. Nah itu di Kuade, gawe klambi kembar ten Kuade. Dadi sing lanang nduk tengah, sing kanan iku mbok tuwek, nggih. Sing kiri mbok nom, nggih, 40 ambek umur 20. Gak apa-apa. Boleh karena secara syariat ya dilegalkan dan dihadiri. Wah, mewah gitu, Bu. Kuadene mewah, makanannya mewah. Ya, karena orang berada, nah itu tidak apa-apa dan disahkan secara undang-undang, ya, hukumnya juga sama-sama punya surat nikah. Lah itu baru bener. Lah sekarang masalahnya poligami, tapi siri. Sing wedok bojo nome gak kopen, kok nek duwe anak gak jelas status kakaknya. Lah ini yang persoalan, ini yang dilarang. Nggih, ngapunten. Makanya Muhammadiyah fatwa tarjihnya nikah siri itu haram. Nggih. Yang terakhir 6, tapi masih ada 4 lagi. Cukup 5 saja? Oh ya cukup 5 saja. Kesel kok aneh. Cukup 5 saja. Ya, yang 5 nanti dilanjutkan yang akan datang. Baik, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, sharing atau curhat, monggo. Monggo. Monggo ibu-ibu yang akan bertanya kepada Ustazah. Monggo, Bu. Enggak usah sungkan-sungkan. Monggo bertanya.